Anies Rashid Baswedan sejak awal tidak diharapkan untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kenapa ini FKM berdiri? Kenapa FKM ini berdiri? Hasil diskusi saya dengan Soeharto Mono Arfa bahwa Anies tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia karena didesain pada saat itu hanya akan dua calon, yaitu sama-sama calon presiden yang keluar dari kantungnya Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia. Ini yang berbahaya, sehingga lahirlah FKM. Tapi di tengah jalan karena Pak Harso ini sudah mulai condong ke Anies, dia dikudeta oleh Mardiono dan kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Tapi inilah awal kehancuran daripada Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, Anies menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024 adalah wajib bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk kita dukung bersama-sama. Karena hanya dengan mendukung Anies Rashid Baswedan, Partai Persatuan Pembangunan akan selamat dari pemunahan, selamat agar mendapatkan kursi di Parlemen Republik Indonesia. Kalau tidak Anies jadi presiden, P3 akan hancur berkeping-keping, saudara-saudara sekalian. Apakah ini kita biarkan? Anies, P3. Antara P3 dan Anies adalah memiliki hubungan yang paling erat. Mengapa demikian? Anies, apa yang dikerjakan oleh Anies Rashid Baswedan di Jakarta? Track record, rekam jejak apa yang dikerjakan Anies Rashid Baswedan ketika menjadi gubernur daerah khusus ibu kota adalah sesuai dengan misi visi Nahdlatul Ulama, sesuai dengan visi misi Muhammadiyah, sesuai dengan keinginan Kiai Haji Hashim Asy'ari, sesuai dengan keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi apa yang ada, apa yang dikerjakan Anies Rashid Baswedan di daerah khusus ibu kota ketika jadi gubernur adalah mencerminkan apa yang diajarkan oleh NU, apa yang diajarkan oleh Muhammadiyah, apa yang diajarkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Inilah yang dibenci. Tetapi saudara sekalian, meskipun Anies Rashid Baswedan telah mengerjakan pekerjaan di DKI begitu tuntas, tapi dia ternyata difitnah. Dia dituduh radikal. Dia dituduh intoleran. Kita ingat, ketika umat Islam mendukung Prabowo itu waktu 2019, Prabowo dituduh sebagai kardun, Prabowo dituduh sebagai radikal. Tetapi ketika hari ini umat Islam P3 menjatuhkan pilihannya kepada Anies Rashid Baswedan, justru Anies Rashid Baswedan yang dituduh kardun, radikal, dan intoleran. Artinya apa? Artinya Republik ini mayoritas umat Islam, tapi tidak mengendaki presiden dari umat Islam yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa mengaji, yang bisa menjadi pemimpin sholat Jumat, yang menjadi imam sholat Jumat. Ini yang mereka takuti dikatakan adalah intoleransi. Partai Persatuan Pembangunan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta dan Banten, serta para Laskar, Al-Quds, Purworejo yang luar biasa, beritanya kemana-mana. Jadi satu hari setelah P3 menyampaikan dukung pada Ganjar, besok paginya Al-Quds tidak hanya buat pernyataan, tapi berkonvoi keliling Purworejo menyampaikan bahwa P3 Laskar Al-Quds Purworejo istiqomah mendukung Anies Rashid Baswedan. Sikap kita terhadap pencalonan oleh DPP terhadap calon presiden yang sama sekali tidak memiliki korelasi ideologi terhadap anggaran dasar rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan. Setelah kita bicara mengenai calon presiden, ini P3 sudah 2 kali P3 dalam pencalonan presiden selalu dirusak. Kalau kita melihat pada periode pertama Jokowi pada tahun 2014, itu adalah dirusak, dipecah 2 kubu antara Jan Farid sama Romi. Pada Pilpres 2019 dipecah lagi 2 kubu antara Soeharto Mono Arfa dan Romi. Oleh karena itu, melalui kesempatan sore hari ini, saya ingin menyampaikan mengapa P3 ini selalu dirusak. Ada 3 hal. Pertama, P3 ini adalah cerminan daripada ulama-ulama karismatik yang didirikan berdasarkan ikhtiar untuk kendaraan politik umat Islam. P3 ini tidak hanya ada NU, P3 ini tidak hanya ada Muhammadiyah, P3 ini tidak hanya ada Perti, P3 ini tidak hanya ada PSI, tapi rumah besar umat Islam seluruh Nusantara, sehingga P3 ini
partai yang benar-benar mewakili aspirasi politik umat Islam seluruh Indonesia.